Hmm. mengingat mengantisipasi terjadinya bentrokan antara kedua kubu ini. Nah, ini sudah saling siap ini teman-teman ya. Di video kali ini masih seperti biasa ya. Kita ini membahas tentang sosok Habib Bahar bin Smith. Ya, karena kalau kita berbicara tentang sosok Habib Bahar bin Smith, ya maka seakan-akan ya tidak akan ada habisnya. Ya, selalu saja ada tindakan-tindakan ataupun perbuatan yang diucapkan oleh Habib Bahar bin Smith ini itu menimbulkan masalah teman-teman. Ya. Dan terbukti ya, sudah kita ketahui ada begitu banyak titik-titik yang dimana mereka ini menolak kehadiran Habib Bahar bin Smith. Ya, ataupun di mana mereka ini ya membubarkan ya atau mengusir kajian daripada Habib Bahar bin Smith. Ada bahkan ya salah satu daerah itu yang di mana mereka ini tidak memberikan izin terhadap kajian daripada Habib Bahar bin Smith. Dan kalau kita bertanya kepada mereka ya, ketika mereka mengungkapkan alasan mereka kenapa mereka ini menolak atau bahkan mengusir atau bahkan tidak memberikan izin terhadap kajian Habib Bahar bin Smith, ya maka kita akan mendapati satu kesimpulan teman-teman. Maka seakan-akan mereka ini seolah-olah jawabannya itu sama. Ya, sosok Habib Bahar bin Smith itu diduga sebagai seseorang yang tokoh yang hanya menimbulkan sebuah perpecahan. Ya, tokoh yang hanya menimbulkan sebuah hasutan, ya ujaran kebencian dan lain sebagainya ataupun hal yang semisalnya. Ya. Hal ini ya tidak salah teman-teman ya kalau kita melihat ceramah daripada Habib Bahar bin Smith itu. Ya coba lihat kalau kita ceramahnya ya, kita lihat ceramahnya. Ya. Tidak jarang beliau ini kalau berceramah itu teriak-teriak. Ya bahkan sampai kelihatan nih urat lehernya gitu ya. Bahkan ada salah satu video yang viral juga ya, ceramah sambil nenteng pedang ya. Ini kan lagi-lagi hal yang lelucon bagi kami teman-teman ya, hal yang lelucon. Sebab antara nenteng pedang sama ceramah agama itu di mana korelasinya? Di mana hubungannya teman-teman? Ya. Dan ini teman-teman ya ada satu lagi video yang viral yang kami rasa ya cukup menarik kita angkat nih. Di mana video ini ya lagi-lagi ya Habib Bahar bin Smith, entahkah ini Habib Bahar bin Smith ini blunder ya atau ya keceplosan atau memang sudah diberikan hidayah nih. Ya, di video ini Habib Bahar bin Smith ini itu jujur bahwa diri saya itu bukan orang yang baik. Diri saya itu bejat, diri saya itu banyak dosa, diri saya itu maksiat, ya pelaku maksiat, ya dan lain sebagainya teman-teman. Ya. Dan video ini lagi-lagi memberikan kepada kita ini jawaban bahwa sebenarnya sosok Habib Bahar bin Smith itu seperti apa sebenarnya. Ya. Dan kalau kita menghubungkan dengan gaya ceramahnya selama ini ya maka akan terjadi sebuah kesimpulan terhadap diri kita masing-masing teman-teman. Bahwa oh pantas ya kalau Habib Bahar bin Smith itu dalam ceramah seperti itu. Dalam berorasi seperti itu, dalam berpidato seperti itu, dalam memberikan tausiah seperti itu. Ya. Dan entah perlu berlama-lama ya, kita langsung saja simak video berikut ini teman-teman. Saya manusia bejat. Habib Bahar mengatakan saya manusia bejat. Saya manusia ahli maksiat. Tuh. Habib Bahar ngaku, ya saya manusia ahli maksiat. Yang namanya kalau ahli maksiat itu berarti bukan hanya satu maksiat yang dilakukan ya teman-teman. Kalau kita memahami secara literasi bahasa, ya berarti banyak, ya lebih dari satu. Yang namanya ahli, ya. Saya banyak dosa, saya bangsat, saya bajingan. Saya banyak dosa, saya bangsat, saya bajingan. Kata Habib Bahar bin Smith loh. Ya bukan kata saya loh, kata Habib Bahar bin Smith itu sendiri. Tapi prioritas saya Nabi Muhammad. Katanya tetapi prioritas saya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saya bangsat, bejat, biadab, Nabi Muhammad saya taruh di atas kepala bagaikan mahkota. Ya, walaupun saya bejat, bangsat, bajingan, Nabi Muhammad tetap saya taruh di atas kepala. Oke? Ya. Saya manusia bejat. Ya, oke. Baik, ya kita mendengar baik. Ya, kata Habib Bahar bin Smith ini, katanya Rasulullah itu sebagai prioritas utama. Ya, bahkan beliau meletakkan Rasul kita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas kepala beliau. Nah seharusnya teman-teman ya dari sini kita ini sudah timbul sebuah lagi-lagi kejelasannya. Seharusnya ketika Habib Bahar bin Smith mengatakan seperti itu, nah seharusnya Habib Bahar bin Smith itu mencontohi akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, katanya kan Rasulullah itu dijadikan prioritas utama. Ya, tetapi kok dalam berceramah ya tidak menggambarkan daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya coba, di mana pernah Rasul kita, Nabi kita mengajarkan bahwa mencela pemimpin itu boleh di depan umum. Ya, mengata-ngatain pemimpin sebagai seorang pengkhianat, presiden dikatain pengkhianat. Coba di mana Rasul pernah mengajarkan hal seperti itu terhadap umatnya, terhadap kita nih? Di mana? Ya riwayat apa, hadis apa? Kan nggak ada teman-teman. Ya, coba di mana Rasul mengajarkan kepada kita itu untuk berkata-kata kasar, ya bangsat, anjing, bajingan dan lain sebagainya. Di mana teman-teman? Ya, di mana? Nggak ada kan? Ya. Jadi kalau Habib Bahar mengatakan
dia memprioritas utamakan Rasulullah SAW, bahkan ditaruh di atas kepala. Nah, seharusnya Habib Bahar bin Smith ini, ya, itu dalam ceramahnya itu lebih kepada meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ya, seperti apa? Ya, berceramah dengan lembut, dengan santun. Ya, tegas boleh, tetapi kasar jangan. Ya, sebab antara tegas dengan kasar itu beda, teman-teman. Beda, sangat jauh berbeda. Dua kata, ya, dua hal yang jauh berbeda antara tegas dan kasar. Beda. Kemudian kalau kita apa yang kita saksikan daripada ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini, yaitu kalau kami duga, kami pribadi, yaitu ya, bukan lagi soal tegas di situ, tetapi lebih kepada kekasar. Ya, coba di mana dibenarkan ngomong di depan umum, ya presiden itu pengkhianat. Kemudian mengata-ngatain pemerintah desa, ya kepala Pak Lurah itu dikatain sebagai bangsat, ya kurang ajar. Kemudian seakan-akan di ceramah itu kita lihat, ya seakan-akan kami duga itu memprovokasi umat untuk menggeruduk rumah Pak Lurahnya, ya. Karena di situ dengan jelas ia mengatakan bahwa kalau malam ini saya memberi komando untuk menggeruduk rumah Pak Lurah, kalian setuju? Setuju, dijawab oleh jamaahnya. Ya, hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara kajiannya tidak diberi izin oleh Pak Lurah setempat. Ya, sementara kajian atau kegiatan 17 Agustusan itu diberi izin. Ya, coba. Ini ya sikap yang dipertontonkan oleh Habib Bahar bin Smith ini itu tidak sesuai, teman-teman. Ya, terjadi kontradiksi antara pengakuan yang saat ini kita lihat video itu tadi, yang dimana beliau ini katanya memprioritaskan utamakan Rasulullah SAW, bahkan beliau ini menaruh katanya Rasulullah di atas kepalanya. Ya, kemudian kita lihat saksikan fakta di lapangan, itu terjadi kontradiksi, teman-teman. Ya, terjadi kontradiksi. Ya, maka atas dasar hal inilah, ya jangan kemudian kita salahkan ya sepenuhnya orang-orang yang menolak atau tidak menginginkan kehadiran daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, contohnya video berikut ini, teman-teman, di mana di video ini yang memperlihatkan situasi yang sangat tegang, ya. Mereka ini menolak, bahkan terjadi keributan di sini, ya. Mereka menolak kedatangan Habib Bahar bin Smith ini, ya. Habib Baharnya itu loh belum turun dari pesawat itu sudah dihadang, teman-teman. Ya, bahkan mereka katanya siap melakukan segala apapun. Yang penting daerah saya ini tidak dimasuki oleh sosok yang namanya Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Kemudian ditanyain apa alasannya? Mereka berpendapat bahwa Habib Bahar itu merupakan tokoh yang diduga merupakan hanya menyebarkan provokasi saja. Jadi di sini sudah sangat jelas, teman-teman, bahwa ternyata ada begitu banyak nih ya umat ini atau bahkan ya masyarakat secara umum di Indonesia ini yang dimana mereka ini tidak menyukai dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini, teman-teman. Ya. Dan di video ini, teman-teman, ya saya ingin menunjukkan kepada kalian di video ini, ya seandainya nggak ada bapak polisi kita, nggak ada bapak TNI kita, ya entah ini Habib Bahar ini jadi apa. Ya wallahu alam, apakah jadi kerupuk, jadi rengginang atau apa, wallahu alam, ya. Seandainya nggak ada bapak ya, keamanan kita, ya bapak polisi kita ini, saya sudah tidak bisa ya memperkirakan bagaimana itu sosok Habib Bahar bin Smith ini. Ya untungnya ada bapak polisi kita, teman-teman. Ya. Dan seperti apa videonya? Dan mari kita simak videonya. Mengingat mengantisipasi terjadinya bentrokan antara kedua tubuh ini. Nah, ini sudah saling siap ini, teman-teman, ya. Sekitar pukul 12 malam tadi, tubuh dari Ormas Adat Minahasa sendiri sudah menarik diri dan sudah kembali ke rumah mereka masing-masing begitu. Ya, sampai ada mobil barakuda, teman-teman. Berarti ini adalah sesuatu yang nggak main-main, teman-teman, ya. Baik, apa yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan penghadangan terhadap Habib Bahar ini? Nah, coba kita dengar ya. Katanya apa yang menjadi pertimbangan? Ya, apa latar belakangnya? Apa sebabnya kenapa Habib Bahar bin Smith ini itu dihadang? Ya, coba kita dengar. Nah, iya, tadi saya sempat mewawancarai seorang tokoh adat dari Minahasa. Mereka menginginkan agar Habib Bahar bin Smith ini tidak menggunakan kaki di Manado karena beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, tokoh FPI yang intoleran, begitu Yudi. Tuh, ya teman-teman, ya sudah kita dengar ya. Kenapa mereka ini menghalangi atau bahkan menolak kehadiran daripada Habib Bahar bin Smith ini? Yaitu karena mereka ini ya beranggapan ya mereka ini menduga bahwa sosok Habib Bahar bin Smith ini adalah merupakan tokoh yang intoleran. Ya sudah jelas, teman-teman. Ya kenapa bisa timbul di persepsi seperti itu di antara mereka ya yang mereka ini yang menolak mereka ini. Ya karena kalau kita melihat cara atau warna daripada dakwah Habib Bahar bin Smith ini, yaitu seakan-akan lebih mengutamakan teriak-teriak, koar-koar, menghina, ujaran kebencian daripada ilmu agama di situ. Ya kalau kita melihat ya, kalau kita menduga seperti itu, ya. Coba Anda melihat searching di YouTube saja ada ceramah Habib Bahar ya berapi-api. Coba lihat, ya. Nggak usah jauh-jauh, coba ketik ceramah Habib Bahar bin Smith nenteng pedang. Itu ada. Ya.
Itu apakah ada hubungannya dengan ilmu agama? Kan nggak ada. Ya, apakah negara kita ini dalam keadaan ya tidak kondusif? Kan tidak juga, teman-teman. Ya, lantas apa yang menjadi penyebab kita ini ceramah harus nenteng pedang? Ya, ini kan lagi-lagi menimbulkan sebuah image yang negatif lah. Ya, di antara masyarakat, ya apalagi di orang-orang di luar daripada Islam ini, teman-teman. Jadi video ini memang teman-teman ya, video ini memang bukan video terbaru. Ya, bukan video terbaru. Tetapi kenapa saya mengangkatnya ya? Karena tujuan saya adalah ingin memberikan kepada kita ini sebuah penjelasan bahwa lagi-lagi yang namanya Habib Bahar bin Smith ini itu sudah sejak lama mereka ini banyak orang yang tidak setuju dengan Habib Bahar bin Smith ini. Nah, seharusnya Habib Bahar bin Smith ini itu introspeksi diri, ya, memperbaiki diri, melihat beberapa ada begitu banyak jejak-jejak digital yang seperti ini. Melihat dan mengetahui ada banyak titik-titik daerah yang mereka ini menolak kajian daripada Habib Bahar bin Smith ini. Nah, seharusnya itu Habib Bahar di situ merenung, dia memikirkan. Ya, jadi nggak usah keluar-keluar ke sana kemari, apalagi sampai seakan-akan menyalahkan orang-orang yang mengkritik beliau. Ya, itu adalah bukan suatu sikap yang dewasa menurut saya. Kalau ada orang umat ini yang tidak setuju dengan oknum habaib, ya, tidak setujunya terkait tindakan ataupun ucapannya, kemudian orang tersebut ya, yang mengkritik tersebut justru diserang. Ya, justru diserang. Ya, ini merupakan sebuah bukan sikap yang dewasa lah menurut kami. Ya. Kalau ada kritik yang datang, ya kita sebagai sosok yang dikritik itu introspeksi diri. Ya, perbaiki kalau memang ada yang salah. Ya kan seperti itu. Ya. Negeri ini kan negeri demokrasi, dan Habib Bahar bin Smith sendiri juga sempat mengatakan di dalam ceramahnya ya, di salah satu ceramahnya bahwa negeri ini demokrasi. Ya, saya berhak berdakwah. Ya, kata Habib Bahar bin Smith itu seperti itu. Ya, maka ya hak juga bagi saudara-saudara kita yang mengkritik Anda, yang mengkritik para oknum habaib. Ya kan? Jadi fair dong. Fair kan dong, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, semoga ya Habib Bahar bin Smith ini setelah mendapat berbagai perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan bagi yang dianggap bagi diri beliau ya, Habib Bahar ini menjadi lebih berpikir, ya, lebih mengintrospeksi diri sendiri. Ya, karena apapun teman-teman ya, apapun konteksnya, kalau kita ini berdakwah dengan cara yang keras, dengan cara kekerasan, dengan cara yang narasi-narasi yang membuat masyarakat ini menjadi terpecah, ya itu bukan dakwah yang baik. Itu bukan dakwah yang efektif. Ya, kalau sebagian orang mungkin mendengar, mungkin iya, tapi hanya segelintir orang, hanya segelintir kecil. Sedangkan kita ini harus hendaknya melihat secara umum, ya, secara lebih luas. Kita ini harus mengutamakan yang namanya maslahat yang lebih luas, yang lebih besar. Ya, daripada kita harus memilih maslahat yang kecil, maslahat yang lingkupnya kecil, ya, kita utamakan itu, kemudian kita mengorbankan yang namanya maslahat yang lebih luas. Ya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian? Ya, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.